Wahai engkau orang-orang yang dicerca oleh orang-orang di sekeliling, yang ditinggalkan oleh dunia, karena engkau mengisihi orang-orang yang dalam bermaksiat, maka bersabarlah, berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sahabat fastabiqul khairat dan kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan rahmat dan serta hidayah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di majelis ini, dan kita berselawat kepada Rasulullah SAW, senantiasa kita berselawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kaum muslimin semuanya, kita kembali melanjutkan tema tentang tuntunan udhiyah atau tuntunan dalam berkurban. Pengertian udhiyah adalah nama dari hewan yang disembelih berupa unta, sapi ataupun kambing. Seperti yang telah kita sampaikan di majelis yang sebelumnya, yaitu hewan yang untuk berkurban yang disyariatkan oleh Islam hanya berbentuk domba, sapi ataupun unta. Selain dari hewan yang telah kita sebutkan, hewan udhiyah ini tidak diterima. Mungkin ada sebagian kaum muslim mengatakan, wah, saya biar terlihat lebih hebat, lebih bagus, lebih mantap, saya mau berkorban gajah ketika di Idul Adha nanti. Atau sebagian mengatakan, saya ingin berkorban kuda atau zebra atau semacamnya di lain 3 jenis hewan yang kita sebutkan tadi. Dan jika itu ada di dalam pikiran kaum muslimin, maka sepakat para ulama itu tidaklah mendekati kepada kebenaran. Justru itu adalah ghulu, berlebih-lebihan dalam melakukan kurban. Sementara Islam ini adalah agama dalil, agama petunjuk, agama yang kita berpedoman kepada Rasulullah SAW dalam beribadah. Nah, jika ada kaum muslimin yang beranggapan berkurban dengan hewan selain dari yang tiga jenis yang kita sebut tadi, maka kurbannya tidak diterima dan tidak dinilai sebuah kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mengeluarkan infak karena mereka merasa dirinya berharta ketika itu, mereka ingin menyelisihi sunnah syariat, mereka berkurban dengan jumlah uang kurban. Misalnya seekor kambing 1 juta atau 2 juta atau 1.800.000, mereka ingin berkurban dengan jumlah uang namun tidak berbentuk hewan sembelihan. Atau mereka berkurban dengan 1 ekor sapi tapi dengan bernilai uang. Nah, ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syariatnya di hari nahar kita menyembelih, menumpahkan darah hewan, kita menyembelih. Sementara di luar dari syariat itu, maka tidak akan diterima, apalagi sampai menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum udhiyah disyariatkan berdasarkan Al-Quran yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ini dasar menurut as-sunnah adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba, dan Rasulullah SAW ketika menyembelih mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Kita semua, setiap muslim sepakat atas syariat berkurban ini. Hukum udhiyah, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah yang ditekankan. Tidak layak seorang pun yang mampu meninggalkannya. Ketika ia mampu di tahun itu lalu ia meninggalkan, ini adalah tidak pantas. Walaupun ia sunnah muakkadah adalah dia wajib baginya, bagi orang yang mampu ketika itu untuk berkurban. Mampu dia di tahun itu, maka dia harus berkurban. Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, kurban itu sunnah. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa kurban adalah wajib.
pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama kita adalah berkurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Hukum ini berlaku bagi orang yang mampu. Alasannya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkurban setiap tahun. Berkurban merupakan perbuatan sunnah yang ditetapkan dengan ucapan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana prinsip kita, pilihan kita untuk yang berhati-hati bagi seorang muslim adalah tidak meninggalkannya ketika ia mampu melakukannya sebagai bentuk iktiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa ucapan, perbuatan dan penetapan beliau, juga dalam rangka melepaskan diri dari tanggung jawabnya dan dalam rangka kita meninggikan, membesarkan syariat Allah ketika di bulan Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan kurban. Kemudian menyembelih kurban dan tidak bersedekah dengan uang seharga hewan tersebut adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi. Sebagian orang bersedekah dengan jumlah harga hewan, dia tidak menyembelih, dan ini tidak mendekati sunnah dan ini menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika telah memasuki bulan Zulhijjah, maka orang yang hendak berkurban hendaklah tidak memotong atau mencabut rambut yang ada di tubuhnya atau kulit atau kukunya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, jika salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Zulhijjah dan bermaksud hendak berkurban, maka tahanlah dia dari mencabut rambutnya atau memotong kukunya, atau dalam lafaz lain, di dalam lafaz yang lain, maka janganlah sesekali ia mengambil sedikit pun dari rambutnya, tidak juga dari kukunya sampai ia berkurban. Maksud rambut di sini adalah dan kukunya adalah rambut dan kuku orang yang akan berkurban, bukan yang dari hewan, bukan rambut dan kuku hewan, tapi orang dari rambut atau kukunya orang yang berkurban. Yang kemudian waktu penyembelihan kurban adalah setelah salat Idul Adha. Hal ini berdasarkan dari hadis Al-Bara radhiyallahu anha. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang kami lakukan pertama kali di hari raya ini adalah salat. Kemudian kami kembali dan menyembelih kurban. Barang siapa melakukannya maka ia sudah sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sembelihan itu hanyalah sembelihan biasa. Daging yang dipersiapkan untuk keluarganya sedikit pun tidak akan bernilai ibadah. Bagi orang beribadah kaum muslimin, sahabat wasabiqul khairat, yang berkurban tapi belum selesai sholat Idul Adha, sholat subuh, habis sholat subuh ia langsung kurban, ia merasa lebih cepat lebih baik. Demikian ia merasa mendahulukan akal ketimbang syariat. Ini adalah cerminan orang-orang yang mendahulukan akal agar cepat dimasak atau agar cepat ia berpikir agar cepat lebih bagus karena tidak terlalu ramai dan semacamnya. Dia mendahulukan mencuri star kaum muslimin, dan ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini adalah orang yang mendahulukan akalnya ketimbang syariat. Dan dari hadis yang lain, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat, maka ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban setelah salat, maka setelah sempurna ibadah kurbannya, dan itu adalah sempurna ibadahnya setelah melakukan salat Idul Adha, dan ia telah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat-syarat udhiyah, yaitu yang pertama, syarat-syaratnya itu bermacam-macam. Sebagian dari ada yang berkaitan dengan waktu, dan inilah telah diterangkan sebagaimana sebelumnya, waktunya adalah setelah sholat Idul Adha. Sebagian lagi mengenai jumlah orang yang berkurban. Jumlah orang yang berkurban, seekor sapi dibagi 7 orang, domba 1 orang, dan kurban unta sebagian ulama mengatakan 7 orang juga, dan sebagian ada yang mengatakan 10. Kedua-duanya berdasarkan dalil. Dan hewan kurban tidak sah jika didapatkan dengan hasil ghazab. Ghazab diambil dari milik orang lain tanpa izin dengan mencuri, dengan niat akan minta izin kepada pemiliknya belakangan, atau dengan niat memakai dulu nanti diambil tanpa izin dari si pemilik hewan, namun nanti berniat dibayar atau diganti. Ini tidak boleh, atau ghazab, hasil curian atau hasil yang tidak jelas. Dan hewan kurban hasil ini tidak diterima dalam syariat dan tidak sah dalam penyembelihan hewan kurban. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima sesuatu amalan kecuali yang baik-baik saja.
Hadis riwayat Muslim. Kemudian syarat yang berikutnya, hewan ternak tersebut sudah mencapai umur yang cukup untuk disembelih menurut syariat, yaitu untuk domba adalah umurnya 6 bulan masuk bulan ke-7. Untuk kambing umur 1 tahun masuk tahun kedua. Untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Berdasarkan dalil dari sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian berkurban kecuali dengan musinnah, kecuali jika kalian kesulitan, maka boleh dengan jadaza'ah dari domba. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama mengatakan bahwa musinnah adalah hewan apa saja yang sudah berumur 1 tahun atau lebih, baik itu unta, sapi ataupun domba dan kambing. Hadis ini menerangkan bahwa dalam segala keadaan tidak boleh mengorbankan jadaza'ah atau tidak boleh berkurban dengan hewan yang terlalu tua, karena dikhawatirkan dagingnya tidak lagi terpenuhi syarat-syarat proteinnya, dan sebagian ada yang mengatakan keras. Yang jelas yang terlalu tua tidak boleh. Dan hewan ternak kurban tidak boleh digunakan untuk membajak sawah atau digunakan untuk pertanian, tidak boleh. Kapan hewan ternak itu dikatakan hewan kurban? Ketika si hamba tadi, seorang manusia tadi, ia berkurban dan mengatakan ini, dia membeli hewan, kemudian ia mengatakan ini adalah hewan kurbanku, aku membeli hewan kurbanku, maka saat itulah jatuh sapi atau domba atau unta tadi kategorinya hewan kurban setelah ada akad, ketika seseorang itu mengatakan ini adalah hewan kurbanku. Kemudian hewan tersebut tidak boleh cacat dengan cacat yang dilarang. Salah satunya dalam empat hal. 4 hewan tidak boleh dijadikan sebagai udhiyah. 1, hewan yang cacat matanya, buta, baik sebelah ataupun keduanya. Sebelah saja tidak boleh, apalagi kedua matanya buta. Kemudian hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Yang kemudian yang ketiga, hewan yang pincang dengan pincang yang jelas. Yang keempat, hewan yang kurus kering yang tidak dapat digemukkan lagi. Ini adalah lafaz hadis Abu Dawud. Nah, bagaimana kalau dengan telinganya robek atau tersangkut dari saat menurunkan dari truk, tersangkut, robek atau kan putus? Kata para ulama, kalau yang demikian maka makruh. Atau patah tanduknya karena dia berantem sesama dia, atau jatuh atau semacamnya, patah dan ada cacat yang ringan yang bisa dimaafkan, maka ini kategorinya boleh, tapi dalam keadaan makruh hukumnya. Jika bisa diganti maka itu lebih bagus. Seekor domba atau kambing memadai untuk seorang dan keluarganya, sedangkan unta dan sapi cukup untuk 7 orang. Ini yang kita sebutkan tempoh hari. Nah, di fenomena kaum muslimin di saat ini ada urunan atau arisan kurban. Sebagian ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang baik dan positif. Namun tetap dalam kafiatnya, dalam tuntunannya, tidak boleh berkurban dengan satu hewan dengan banyak jumlah orang. Seperti yang kita pernah dengar, murid-murid SD disuruh berkurban untuk tahun depan dengan satu kambing dengan iuran 40 orang atau 30 orang satu lokal. Maka ini tidak sesuai dengan tuntunan. Berkurban dengan arisan maka baik dan boleh, namun dengan cara yang mekanismenya yang kita atur. Satu kambing hanya untuk satu orang. Jika ramai maka diarahkan dibagi 7 kelompok untuk satu sapi. Namun kalau berkurban untuk demikian yang kita contohkan tadi, berkurban sebagian guru-guru atau sebagian pendidik mengatakan berkurban nak, mari kita berkurban nak sebagai untuk tahun depan. Namun sayangnya berkurban tidak sesuai dengan syariat. Mereka melakukan iuran dengan bersama-sama. Nah, yang demikian tidak akan jelas kepemilikan hewan ternaknya, dan kita khawatir selain dari tidak sesuai dengan sunnah, maka kita khawatir tidak ada nilai pahala di sana. Jadi jika ada arisan atau urunan berkurban baik di masjid ataupun di tempat-tempat instansi yang lain, pendidikan atau kantor-kantor, maka harus jelas kepemilikannya. Dan ini adalah sesuatu motivasi yang bagus yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin untuk mendidik anak didiknya, khususnya untuk anak-anak. Maka ini sesuatu yang bagus, namun ditunjukkan cara yang sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan sunnah agar dia bernilai ibadah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat wasabiqul khairat, semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan dan mengingatkan kita tentang fikih-fikih berkorban.
Insyaallah taala kita akan masuk dalam beberapa catatan tanya jawab yang pernah kita rangkum, yang kita langsung dengar dari ustazah kita, yang pernah kita dengar dari guru-guru kita tentang jawaban-jawaban dari seputaran tentang mekanisme fikih-fikih dan hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.